Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus, yang ia bangkitkan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Marta melayani, dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak itu semerbak memenuhi seluruh rumah. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu." Banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Betania. Maka mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dialah banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Pewartaan Injil ini menguatkan iman kita. Dari dahulu dan nampaknya sampai sekarang, orang beranggapan bahwa penyelesaian suatu masalah atau kalau mau membuat hidup sosial itu harus harmonis, maka harus ada kekuasaan. Bahkan bila perlu adalah perkelahian antara kekuasaan dengan kekuasaan. Lihat sajian di TV, anggota pemerintah mengancam, anggota DPR mengancam, sok menang-menangan. Kalau tidak berbasis pada peraturan, diancam, "Kami ini dulu orang jalanan, sekarang pun kami kehilangan pekerjaan pun ya enggak apa-apa," dan seterusnya dan seterusnya. Lihat juga anak-anak sekarang membandel terhadap orang tuanya juga dengan kekerasan. Lihat suara mereka. Kalau ditegur karena main HP terus, apa yang dikatakan? Suaranya meninggi. "Sebentar Tama." Karena apa? Otoritas orang tua harus dilawan dengan kekerasan. Suami istri renggang, keluarga pecah. Lihat, karena apa? Masing-masing ingin berkuasa, ingin menyelesaikan persoalannya dengan kekerasan. Ketika kita memasuki pekan suci dengan merayakan kemarin, Yesus yang datang sebagai orang yang berkuasa, dia betul-betul menunjukkan kekuasaannya dengan kelihayannya mengendalikan keledai yang baru yang belum pernah ditunggangi. Tetapi pertanyaannya, mengapa harus keledai? Kenapa tidak kuda? Kenapa tanah di depannya harus dihampari pakaian, sehingga baik Yesus maupun keledai itu tidak perlu menginjak-injak humus, tidak perlu menginjak-injak tanah?
Para saudara, hari ini bacaan yang pertama mengingatkan kita bahwa Tuhan menebus bukan dengan kekuasaan melulu, tetapi juga dengan kelemah lembutan. Dengan satu bentuk yang kelihatan bagi dunia suatu kekalahan, tetapi ini yang harus dilakukan, kekuasaan yang penuh kelemah lembutan. Maka para saudara, kita juga bisa belajar bahwa kita pun dapat membawa damai, kita pun dapat membawa keselamatan, bukan dengan kekuasaan, tapi dengan kelemah lembutan. Juga di Injil ditunjukkan betapa imam-imam kepala mulai kacau. Dia tidak hanya ingin membunuh Yesus, tetapi juga ingin membunuh Lazarus. Mereka mau menunjukkan bahwa dirinya penuh dengan kekuasaan, tetapi semua tidak akan membawa kedamaian, tetapi malah akan membawa kekacauan. Mari para saudara, kita yang akan menghayati misteri Paskah Tuhan, melihat kelemah lembutan ini, melihat kelemahan ini bukan sebagai sebuah kekalahan, tetapi ini adalah cara Yesus untuk menyelamatkan manusia, cara Yesus untuk membawa kedamaian di bumi ini. Amin.